loh hidangan manis dan lezat yang menyehatkan. Favoritnya Otan banget deh. Saking istimewanya, bahkan kita bisa bertahan hidup walau hanya dengan mengkonsumsi madu loh. Cakep! Madu adalah satu-satunya sumber makanan yang isinya itu sudah paket komplit alias lengkap teman. Di dalamnya terdapat antioksidan, vitamin, mineral, dan juga air. Oh iya, ternyata madu gak cuma bisa menyehatkan badan saja loh, tapi juga kulit kita. Kalau yang ini sih kaum hawa pasti senang dengarnya ya teman. Madu memiliki kandungan antibakteri yang tinggi, sehingga bisa untuk melawan infeksi sekaligus menyembuhkan luka pada kulit. Bahkan, masker madu juga dapat membantu menyamarkan bekas luka dan jerawat pada kulit wajah. Auto kinclong deh kalau habis pakai madu. Salah satu lebah penghasil madu yang punya penampilan lucu dan menggemaskan adalah si Bumblebee ini. Gimana gak menggemaskan? Dari penampilannya saja sudah kelihatan. Mereka memiliki perut yang bulat dan rambut tebal di sekujur tubuhnya. Ukurannya pun terbilang gak nyantai dibanding lebah lain. Tuh Sob, kamu kayak si Dolpino aja deh. Gemoy-gemoy gitu. Warna yang mereka miliki juga gak kalah keren teman, yaitu perpaduan hitam dan kuning. Sampai-sampai nih, Sobat Otan ini jadi inspirasi salah satu tokoh robot dalam film loh. Mantap jiwa! Karena Sobat Otan ini lebih banyak menghasilkan panas pada tubuhnya, jadi memungkinkan mereka untuk bisa bekerja walaupun udara sedang dingin. Bener gak butuh jaket nih Sob, apalagi ini sudah masuk musim hujan loh. BTW nih, kalau di Indonesia sendiri, lebah madu yang sering ditemukan adalah Apis dorsata. Sobat Otan ini sering ditemukan di beberapa tempat, terutama di hutan. Ih, ngeri! Loh, hei, apa yang Paman lakukan? Nah, jadi ini untuk keamanan kita pada saat proses pengambilan gambar, kita harus pakai APD dulu ya, biar terhindar dari sengatan lebahnya. Apa? Sengatan lebah? Ya ampun, ternyata begini toh proses dibalik liputan lebah. Kak Raffi mulai naik ke atas teman. Wah, sepertinya titik sarangnya tinggi banget deh. Hati-hati Kak Riza. Aduh, Otan jadi deg-degan deh. Aduh. Waduh, sini. Astaga, baru mulai manjat Kak Riza udah jatuh aja. Waduh, licin. Aduh. Ternyata nggak gampang kan naik ke atas karena kondisinya ini licin ya Kang ya? Licin banget, nggak bisa. Soalnya yang pertama ini medannya licin, terus kita hanya menggunakan akar-akar yang menjulang ke bawah, dan posisinya tuh licin banget. Kawan, sendiri nggak apa-apa ya? Bukan yang nggak mau bantu ini. Wah, pantas saja harga madu hutan asli tergolong mahal. Karena proses mengambil madu benar-benar beresiko tinggi teman. Menurut perkiraan Pak Awan, tinggi pohon yang menjadi sarang lebah kali ini kurang lebih 40 meter. Ekstrim banget ya. Sementara menunggu Pak Awan mengambil madu, tim liputan menunggu di bawah, tetap dengan baju pelindung. Sebab saat madu diambil, maka besar kemungkinan lebah turun ke bawah dan dapat menyerang manusia. Lihat teman, sarangnya mulai kelihatan loh. Karena koloni lebah perlahan pergi berkat asap serabut. Sarangnya gede banget. Tahukah teman, ternyata lebah hutan atau Apis dorsata adalah jenis lebah madu terbesar loh. Mereka hidup dan membangun sarang secara liar di ketinggian pohon hingga 20 meter lebih. Sampai saat ini belum ada yang berhasil membudidayakan madu dari lebah hutan ini seperti jenis lainnya.
Asik, kayaknya pawon udah selesai tuh. Kita samperin ke bawah pohon yuk. Otan sampai lupa belum kenalin teman baru Otan. Ini namanya Kak Raffi bukan Ahmad. Alias salah satu YouTuber dengan konten membahas tentang hewan. Nah Tan, ini adalah hasil barusan kita ngambil sarang dan lebah madu dari jenis Apis dorsata. Nah ini adalah madunya, serta di sini Pak Awan sengaja bawa sarangnya karena di sini banyak banget larvanya ya Pak Awan ya. Larvanya karena ini bisa dikonsumsi. Jadi intinya dari semua yang dihasilkan oleh lebah madu ini banyak banget manfaatnya. Biasanya waktu paling ideal untuk panen madu hutan saat sarang berusia 4 bulan ke atas. Semakin besar sarang, maka semakin banyak juga madu yang dihasilkan. Dalam satu koloni, Apis dorsata dapat memproduksi madu hingga 50 kg. Wah, Otan paham banget nih pikiran kakak-kakak tim liputan. Pasti nggak sabar mau coba murninya madu hutan kan? Manis banget ini. Manis. Ternyata kalau aslinya itu enggak selegit yang udah diolah di pabrik ya. Nah dan di sini juga ada rasa seperti bunga-bunga yang ada di alam. Karena langsung ini kita nyedot atau minum langsung dari sarangnya nih tuh. Jadi Perhatian, perhatian. Adegan ini dilarang keras untuk ditiru ya. Nathan, di sini kakak sudah pegang salah satu lebahnya dan akan coba kakak sengatkan di bagian tangan. Seperti apa sih untuk efeknya? Nah, kita coba sengatkan di sini aja. Oh, sudah nyengat. Nah, lihat sengatannya masih nancap. Tuh, seperti ini. Tuh, dia akan meninggalkan sengatannya di bagian kulit kita yang tersengat. Lebah akan menyengat menggunakan ovipositornya. Dan sengatan Apis dorsata merupakan sengatan paling sakit di antara jenis lebah yang lain. Kenapa Kang rasanya? Jadi beda kalau nancepnya lama itu cukup lumayan sakit. Nah, jarum atau kantung racun yang tertinggal di kulit tubuh ini disebut stilus. Dengan memompa racun ke dalam tubuh, pastinya ada efek yang ditimbulkan dari sengatan lebah hutan. Nah, Tan, ini adalah efeknya. Di sini ada seperti bentol dan ini adalah bekas sengatannya. Dan rasanya ini nyut-nyutan, sakit, serta benar-benar panas banget. Tapi aman, karena tadi kita sudah mengobatinya pakai madu. Terus nanti kalau misalnya ini bengkak lagi, tinggal pakai bawang putih ataupun bawang merah. Wah, udah deh, cukup Kak Raffi aja yang mewakili rasa sakit di sengat lebah. Siapa bilang pencarian madu hutan sudah selesai? Masih di Kabupaten Garut, tim liputan masih melakukan pencarian sarang lebah odeng atau Apis dorsata di pohon yang lebih rendah. Menyusuri hutan dan naik ke atas bukit, perjalanan kedua ini tidak lebih mudah teman. Tapi Otan yakin, proses itu gak akan mengkhianati hasil kok. Rupanya kita sedang mendapati sarang lebah yang sedang diganggu oleh seekor tawon, teman. Dengan berbagai cara ia mencoba menyusup untuk masuk ke dalam sarang. Tapi dengan gagahnya, para lebah pekerja bahu-membahu melakukan shimmering. Gerakan bergelombang yang dilakukan para lebah ini disebut shimmering, teman. Bak prajurit istana, lebah pekerja melindungi sarang dari gangguan apapun dengan gerakan shimmering. Para lebah di lapisan paling luar akan mengangkat perut 90 derajat ke atas secara bergantian sehingga menghasilkan gerak seperti gelombang.
shimmering, maka para predator akan terkecoh untuk menangkap salah satu anggota lebah. Oh iya, dalam satu koloni lebah terdiri dari 10 hingga 60 ribu ekor. Keseluruhan anggota ini terbagi menjadi beberapa peran, yaitu ratu, jantan, dan lebah pekerja. Wah, salut banget sama kekompakan kalian. Hush, hush, sana, pergi kau pengganggu. Tata jadi penasaran nih, gambar sedekat dan sekeren tadi diambil dari sedekat apa ya? Nathan, sekarang di lokasi kedua nih ada sarang lebah madunya. Kurang lebih ini ukurannya sekitar 1,5 meter diameternya. Waladalah, beruntungnya kakak kameramen gak perlu manjat pohon puluhan meter nih. Karena titik sarangnya berada di batang pohon yang cukup rendah. Eits, walaupun gak perlu capek-capek manjat, tapi sama tinggi resikonya. Karena semakin dekat jarak, maka semakin besar kemungkinan lebah bisa menyerang ke arah tim liputan dengan cepat. Duh, hati-hati ya semuanya. Wah, sayang sekali. Ternyata sarang lebah di lokasi kedua tidak sebesar di tempat pertama. Oh iya, teman gak perlu khawatir kenapa manusia harus mengusir lebah dari rumahnya sendiri dan mengambil sarangnya untuk diambil madunya. Biasanya para pemburu madu hutan tidak akan mengambil semua sarang serangga ini. Dengan begitu, para lebah akan kembali membangun sarang di tempat yang sama. Waktunya fakta WOW. Perhatikan eksperimen satu ini ya teman. Apa yang kalian lihat dari eksperimen tadi? Belum terlihat jelas? Oke, Om Editor, kita putar videonya sekali lagi ya. Nah, perhatikan beberapa ekor lebah yang jatuh saat lampu dimatikan. Apakah lebah pingsan mendadak? Tenang, gak pingsan kok. Banyak yang berasumsi jika lebah tidak bisa terbang dalam kondisi gelap. Apakah itu betul? Ternyata begini penjelasannya. Ada teori mengatakan bahwa situasi gelap merupakan bayangan pemangsa besar. Makanya, respon lebah akan jatuh seketika agar semakin kecil kesempatan mereka dilihat oleh mangsa. Dilansir dari ILF Science, kawanan lebah menjatuhkan dirinya jika terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Hal ini dikaitkan dengan posisi matahari sebagai penentu lebah kembali ke sarang. Saat matahari terbenam, maka mereka berhenti bergerak. Namun, sangat tidak menutup kemungkinan jika banyak juga lebah yang terbang saat kondisi gelap atau malam hari.